Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuli Fitrianti, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Provinsi Sumatera Selatan, akan melaksanakan aksi nyata diseminasi budaya positif bersama rekan guru UPT SMP Negeri 1 Simpang. Berikut tayangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya dan kesediaannya hadir di tempat ini dalam rangka aksi nyata diseminasi budaya positif UPT SMP Negeri 1 Simpang dalam rangka program pendidikan guru penggerak yang insya Allah akan dipaparkan oleh saya sendiri, Erik Chandra SPD, dan rekan saya, Bu Yuli Fitrianti SPD. Untuk mengambil berkah pada kegiatan kita siang hari ini, marilah kita sama-sama melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yakni kata sambutan dari Kepala Sekolah UPT SMP Negeri 1 Simpang kepada Ibu Komita SPD. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu peserta diseminasi budaya positif nyata yang akan dilaksanakan oleh calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Ogan Selatan yaitu Kami Yuli Fitrianti dan Erik Chandra yang sebentar lagi akan dimulai. Yang saya hormati Bapak Wakil Kurikulum, Bapak Ibu guru hebat semuanya. Dalam kesempatan ini izinkan saya membuka kegiatan aksi nyata ini dengan harapan semoga apa yang menjadi tugas kewajiban dari kedua calon guru penggerak ini bisa terlaksana sesuai dengan arahan, bisa terlaksana dengan keselamatan yang baik. Dan hakikatnya kami semua berharap dengan kehadiran calon-calon guru hebat SMP Negeri 1 Simpang ini akan berdampak positif terhadap kemajuan sekolah kita. Saya berharap Bapak Ibu semuanya tidak hanya bergerak dan bergerak, tetapi lebih kami harapkan untuk dapat menggerakkan. Karena seyogianya guru penggerak itu bukan hanya tergerak untuk mengikuti program ini, tetapi diharapkan yang lebih pokok dan utama dari pemerintah dan kita semua tentunya mampu menggerakkan semua ini pada sekolah kita ini agar tujuan dari standar nasional pendidikan Indonesia itu bisa terwujud dengan baik, dan khususnya di SMP Negeri 1 Simpang ini bisa membawa angin baik bagi rekan-rekan guru yang baru. Itu saja harapan kami. Mudah-mudahan Bapak Ibu hebat ini akan diberikan kesehatan, kemudahan dan kelancaran sehingga pada akhirnya nanti bisa menjadi guru penggerak yang sebenarnya yang kita harapkan. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan aksi nyata diseminasi budaya positif UPT SMP Negeri 1 Simpang oleh Bapak Erik Chandra SPD dan Ibu Yuli Fitrianti SPD dinyatakan dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian arahan dan pembimbingan dari saya sekaligus membuka kegiatan ini. Saya akhiri bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tuhannya minta tolong nanti di sini karena kagak ada yang beri berpasangan. Ya. Ini Oke, Ibu, sebelum kita mulai, ini ada beberapa slide sambil menambah konsisten. Jalan PR Dia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kami di sini akan mempresentasikan mengenai aksi nyata destinasi budaya positif, desairan
Eri Chandra SPD dan Ibu Fitrianti SPD. Calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Ogan Komering Ulu. Baiklah, terima kasih. Sambil bersantai kita mulai materi kita. Tadi sudah dibuka oleh kepala sekolah dan sekarang kita mulai pada materi kita asalnya diseminasi budaya positif oleh Bapak Eri Chandra dan saya Ibu Yuli Fitrianti. Sekarang sebelum kita mulai, mari kita melakukan streaming sejenak. Apakah kita sudah siap? Baik. Dimohon untuk Bapak dan Ibu guru silakan berdiri. Jika sudah, silakan saling berhadapan-hadapan. Sesuai dengan perintah ini bisa nanti disampaikan atau diterangkan di dalam kelas ya. Jadi kami minta untuk Ibu dan Bapak Ibu guru saling menatap muka temannya dan silakan senyum melihatkan giginya selebar-lebarnya. Kita mulai ya. Lakukan selama 30 detik. Memang di awal serasa terpaksa. Lakukan. Maka nanti akan menimbulkan aura positif dari Bapak. Ya benar. Silakan fokus ke temannya. Silakan dilihat kalau muka temannya. Tunjukkan senyum terbaik Ibu dan Bapak guru di sini. Ini nantinya bisa Bapak Ibu pakai di kelasnya masing-masing. Ini sebagai ice breaking untuk memulai hari sebelum memulai pelajaran. Baiklah, bagaimana Bu Fitri? Oke, sudah cukup. Silakan duduk kembali di tempat masing-masing. Kita masuk pada kesepakatan forum desiminasi. Di sini ada contohnya menghargai siapapun menjadi pendengar yang baik. Sebelum kita mulai kegiatan kita alangkah lebih baiknya kita membuat kesepakatan di dalam forum ini. Untuk kesepakatan forum desiminasi ini, di sana ada dua contoh pemantik kalimat pemantik. Yang pertama, menghargai siapapun. Yang kedua, menjadi pendengar yang baik. Itu contohnya. Boleh Bapak Ibu tambahkan untuk kesepakatan kita selama di sini? Ya, silakan yang ada masukan untuk poin yang selanjutnya. Silakan. Untuk kegiatan kita hari ini, Misalnya izin ketika mau keluar atau menyimpan. ya boleh. Iya, selalu ceria dan bahagia. Nah, selalu ceria dan bahagia. Selanjutnya, oke, Bu Ana silakan. Bu Ana? Semangat. Oke, semangat. Ada lagi yang lain? Oke, Ibu Ima. Fokus. Nah, Pak Siji dan Bu Ima fokus. Fokus di kegiatan. Ada lagi yang lain? Disiplin. Benar. Oke, Pak Jamiki berperan aktif. Oke, cukup ya. Ada yang lain? Oke, cukup. Oke, ini adalah kesepakatan forum desiminasi kita yang sudah kita buat secara bersama-sama dan kita wajib untuk mengakuninya secara sukarela. Ya, saya bacakan kembali. Menghargai siapapun, menjadi pendengar yang baik, selalu ceria dan bahagia, semangat, fokus mengikuti desiminasi, disiplin dan berperan aktif. Baiklah Bapak Ibu, nantinya di sini saat Ibu menggunakan multimedia di kelas, ini bisa Ibu Bapak Ibu pakai sebelum kita memulai kegiatan presentasi bersama peserta didik. Itu membuat
Bapak Ibu buat dulu kesepakatan antara guru dan murid. Usahakan jangan dari kita yang membuat kesepakatan, harus ada dari murid tersendiri. Ya, benar sekali. Jadi kesepakatan itu dibentuk oleh siswa, dari siswa dan nanti akan diterapkan siswa dan guru sebagai pembimbing disepakati secara bersama-sama. Selanjutnya, Oke Bapak Ibu, apakah kita sepakat? konsep ini sebagai kemampuan guru dalam mewujudkan budaya positif di sekolah ada 6 yang nanti akan kami sampaikan di dalam forum ini. Pertama adalah disiplin positif, Dan kedua, motivasi perilaku manusia, dan ketiga, keyakinan di sekolah 18. Yang keempat, jadi kebutuhan dasar manusia, 5, posisi kontrol restitusi, dan keenam, segitiga restitusi. Bapak Ibu, inilah materi-materi konsep yang kami dapat selama di pendidikan guru penggerak. Insya Allah hari ini akan kami bagikan kepada Bapak Ibu sekalian. Ibu itu. namanya kita masuk pada disiplin positif. Oke Bapak Ibu, apakah sudah mengenal atau pernah mendengar apa itu disiplin positif? Belum. Kalau belum, kira-kira ada tergambar di benak apa itu disiplin positif? Oke, bagaimana Mas? Iya, menurut Pak Siti itu disiplin positif, disiplin yang baik. Benar, kata Bu Nuri, menurut aturan. Ada lagi yang lain? Tanpa hukuman. Dan kemudiannya disiplin positif itu tanpa hukuman. Oke, apa itu disiplin positif? Jadi benar sekali yang disampaikan oleh Bapak dan Ibu guru di sini semuanya. Tadi ada yang menyampaikan tentang hukuman, terus dan lain sebagainya. Kita masuk pada pengertian disiplin positif itu sendiri. Jadi disiplin positif ini adalah arah disiplin yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Disiplin ini membuat murid memahami dan menyadari bahwa motivasi itu berdasarkan internal, bukan eksternal, bukan karena ada paksaan, ujian atau hukuman. Contohnya misalnya Bapak Ibu guru ketika masuk di sekolah itu datang. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menemukan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai yang diajarkan. Nah, ini berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Bu Nadia tadi. Contohnya, kata Bu Nadia, disiplin positif itu tanpa hukuman. Benar, itulah yang dimaksud dengan disiplin positif. Disiplin positif itu terbangun atau termotivasi dari diri sendiri, dari prinsip internal, dari kesadaran diri itu sendiri. Dan tanpa ada unsur ujian, ini dipuji ataupun takut akan hukuman. Oke. Benar. Jadi contohnya kalau dalam kita sehari-hari saat misalnya kita mau berangkat sekolah, Bapak Ibu guru di sini berangkat itu karena ingin ujian atau karena takut dimarahi oleh atasan, itu kan faktor dari eksternal. Tapi saat kita tahu kewajiban kita, misalnya kita wajib untuk dapat apapun, contohnya, berarti itu ada dorongan dari internal dari diri kita. Begitu pula dengan anak. Saat misalnya anak ini mengetahui bahwa belajar itu penting dan itu kewajibannya, itu akan tumbuh dari dirinya sendiri dan internal. Iya. Pelajar Pancasila ada 6. Beriman bertambah pada Tuhan Yang Maha Esa dan dalam mulia, kebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernarasitis dan mandiri. Selanjutnya kita masuk pada motivasi perilaku manusia. Apa itu motivasi perilaku? Menurut Bapak Ibu di sini, Menurut Bapak Ibu yang ada di benak, apa sih motivasi kita atau perilaku kita sebagai manusia? Apa itu? ya Bapak Ibu, Bu Heni? Apa motivasinya? Ini masih berkaitan dengan kita sekolah tadi. Seumpama sebagai seorang pendidik,
ke sekolah, apa motivasi kita ke sini? Iya, dorongan, ya dorongan kita. Benar sekali, dorongan. Motivasi itu dorongan. Apa yang membuat kita, faktor apa yang membuat kita melakukan sesuatu hal itu. Jadi motivasi perilaku manusia itu ada 3 ya Bapak Ibu. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, dan untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, dari ketiga ini Bapak Ibu, yang harus ditanamkan pada diri kita masing-masing sebagai pendidik maupun sebagai yang peserta didik kita, yakni yang ketiga merupakan untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri kita sendiri, nilai-nilai yang mereka percaya. Artinya motivasi ini berarti motivasi internal. Sedangkan untuk pertama dan kedua yang dijelaskan dari Yuli itu merupakan motivasi eksternal yang tidak perlu kita tunjukkan. Benar sekali. Jadi untuk kedua motivasi itu mungkin ada dalam diri kita. Nah, mulai dari saat ini kita sudah mengetahui bahwa itu adalah faktor dari luar, bisa kita tekan atau kita kurangi dan kita temukan lagi untuk motivasi yang ketiga. Oke, selanjutnya. Keyakinan kelas atau kelas. Nah, apa yang Bapak Ibu pikirkan mengenai keyakinan kelas atau sekolah ini? Bapak Ibu, di sini ada namanya keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini hampir berdekatan dengan peraturan kelas. Kita sebagai bayi kelas itu pasti sudah ada peraturan kelas. Namun di sini ada yang mengikat lebih baik daripada peraturan sebuah peraturan, yakni keyakinan kelas. Apakah yang menurut Bapak Ibu yang ada di dalam Bapak Ibu yang sudah Ibu lakukan? Baik, jadi kalau peraturan itu, kalau zaman dulu di dalam kelas maupun di sekolahan ya, itu tuh peraturan yang sudah ada, aturan tata yang sudah ada. Sedangkan kesepakatan kelas ini atau keyakinan sekolah ini dibuat secara bersama-sama, baik dari warga sekolah, jika itu keyakinan sekolah, jika di kelas itu adalah kesepakatan keyakinan yang sudah disepakati oleh siswa dan guru di kelas tersebut. Jadi itu penjelasan Bapak Ibu. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid itu sendiri. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid, yang kami sudah jelaskan tadi bahwa itu ada kaitannya antara guru dan murid. Kalau peraturan itu lebih condong bahwa peraturan itu ada dan dibuat oleh guru sendiri. Keyakinan kelas atau sekolah ini berupa pernyataan universal yang mudah didengar dan dipahami yang harus diterapkan di sekolah kita. Nanti ada beberapa contoh apa itu keyakinan kelas yang bisa kita buat di kelas kita masing-masing. Oke, bisa dilihat di sini ya. Jadi untuk kalimat yang dibuat itu adalah bentuk kalimat positif ya. Jadi kalau peraturan itu contohnya misalnya tidak boleh bolos. Nah, kebanyakan dari kita sebagai manusia itu akan mengingat bahwa ada kalimat atau ada kata kerja di sana membolos. Jadi secara tidak langsung itu akan diingat oleh anak membolosnya saja. Dan yang jangan larangan itu kebanyakan tidak diingatkan oleh anak. Jadi dari beberapa contoh ada 7 contoh ini Bapak Ibu, yang mana menurut Bapak Ibu itu bukan keyakinan kelas, yang tidak bisa kita pakai. Yang pertama, menghargai siapapun. Yang kedua, menjadi pendengar yang baik. Yang ketiga, izin saat keluar kelas. Yang keempat, ketika akan berbicara angkat tangan dahulu. Yang kelima, ramah dengan teman. Keenam, belajar yang menyenangkan. Dan terakhir, tidak berisik. Yang mana? Nah, benar sekali ya disampaikan. Iya, Jadi tidak berisik ini seharusnya tidak digunakan, tapi bisa kita rubah menjadi kalimat seperti apa, Bapak? Dengan menciptakan suasana kelas yang nyaman. Nyaman dan bersih, benar sekali. Sekali lagi Bapak Ibu, mari kita sama-sama untuk
membuat sebuah keyakinan kelas dengan tidak menggunakan kata-kata negatif yang diawali dengan sebuah tidak. Karena posisi manusia itu sesuatu yang paling mudah diingat itu berupa kalimat larangan. Jadi mengapa contohnya tidak boleh membawa HP dalam sekolah kita. Jadi penasaran anak itu, kenapa sih tidak boleh bawa HP? Akhirnya bawa. Coba. Iya, atau dengan kalimat yang lagi bagaimana? Penggantinya? Kerjakan tugas menggunakan Android di rumah. Jadi yang pertama menggunakan anak berarti menggunakan HP untuk melaksanakan tugas di rumah. Atau sudah ada disertakan oleh guru kita sendiri di sini, seperti Pak Jamini menggunakan HP untuk media sosial untuk bersilaturahmi dengan teman maupun keluarga yang jauh di sana yang tidak terjangkau oleh motor ataupun mobil, tapi tidak memutuskan tali silaturahmi itu sudah disertakan oleh guru kita. Oke, kita ice breaking dulu Bapak Ibu. Oke, mohon berdiri semuanya. Biar ceritakan bisa kita katakan nanti di dalam kelas. Oke, saya sudah beberapa menerapkan ice breaking di kelas, tapi ternyata ada dampak menyenangkan dan dampak tidak menyenangkannya. Mengapa? Karena beberapa anak dan kelas setiap ice breaking kita masuk ice breaking dulu lah. Iya, jadi tetangga, main Pak, game Pak. Seperti itu ya. Oke, siapa yang mengambil ya Bu? Oke, saya sendiri ya. Bapak Ibu silakan berhadapan. Oke, silakan berhadapan. Posisi tangan silakan seperti ini. Seperti ini. Iya, seperti ini. Yang sebelah kanan saya itu posisi tangannya di luar. Jadi seperti ini, seperti saya tunjuk ini, seperti ini. Iya, iya, diluruskan. Ya benar. Jangan terlalu dekat. Raja Mini kurang dekat tangannya sama pasir. Ya, jangan takut-takut Raja Mini. Ya. Oke. Ya, kurang dekat Raja Mini, karena Pak Sigi masuk. Nah, ya seperti itu ya. Oke, sebelah kanan, oke siap. Kalau saya katakan, perhatikan perintahnya. Kalau saya katakan jauh, menjauh, Bapak itu yang di luar, tangan di luar, tangannya jauh, bukan Bu? Ya, seperti itu. Nah ya, jadi posisi kurni yang menjauh, posisi kurni yang menjauh ya. Jangan menjauh, kata saya, menjauh, jauh lagi, jauh, tangkap. Nah, boleh seperti itu. Boleh seperti dibindari Pak Ina. Coba kita praktekkan dulu. Jadi prakteknya seperti ini, Bapak Ibu, ya, menjauh, 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 kata seperti saya, mendekat, 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 angkat. Nah, seperti itu. Jadi tugasnya yang di sebelah saya. Iya, iya, posisi sebelah, posisi di ini itu menghindar. Ya, nanti kita bergantian. Oke, siap Bapak Ibu? Ya, jadi posisi Bu Yuni itu menghindar, posisi saya menangkap. Tertukar ini Bu? Ya, nah nanti bergantian. Iya betul. Oke, perhatikan instruksinya. Ini bisa dipakai loh di kelas ini ya. Menjauh, 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 mendekat, 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 jauh, tangkap. Oke, bergantian. Sekarang posisi Ibu Yuli yang menangkap. Jadi Bu Dani yang menangkap. Oke, siap. Fokus. Menjauh, 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 mendekat. Oke, sekali lagi ya. Oke, kita coba sekali
menjauh, mendekat, tangkap. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Silakan tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih untuk partisipasinya. Sangat kasih sekali ya Bapak Ibu. Jadi SDG ini ya Bapak Ibu, fungsinya adalah meningkatkan kreativitas, konsentrasi yang jenuh siswa-siswa ketika di kelas. Saya biasanya menggunakan ini jam terakhir. Tapi kalau untuk jam pertama nggak usah yang berat-berat sendiri, kayak sejuk tadi. Iya. Lanjut ya. Bapak Ibu, tadi sudah ada 3 materi yang sudah kita bahas bersama berdua dengan Bu Yuli dan saya. Selanjutnya ini masuk ke materi keempat, yakni kebutuhan dasar manusia. Bapak Ibu, kita ini sebagai manusia itu memiliki kebutuhan dasar. Jadi apa itu? Pak Jamil, apa kebutuhan dasar Bapak? Betul, makan. Masuk kemana nanti makan? Kelayu? Sandang pangan. Saya harus kaitkan dengan Pak Jamil ini. Leader? Kemewahan. Kemudian kebutuhan dasar kayu? Iya. Iya. Apa itu tadi? Iya, kesenangan, shopping. Selainnya? Nasi padang. Apa kesehatan termasuk rohimah, makanan minuman pun. Oke, kita lihat apa saja sih? Iya, apa saja sih kebutuhan dasar manusia itu? Tadi sudah kita dengar. Ini Bapak Ibu, kebutuhan dasar kita. Ya, kebutuhan dasar manusia yakni ketika seorang murid, itu murid juga termasuk kita saat ini, melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebaikan yang biasa kita dengar, atau melanggar peraturan. Hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Apa saja itu Bu Yuli? Kebutuhan dasar itu ada 5 kita sebagai manusia: bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kekuasaan, kebebasan dan kesenangan. Iya, ada 5. Apa saja contohnya? Bertahan hidup tadi sudah disebutkan. Nasi padang tadi termasuk bertahan hidup, itu kebutuhan dasar kita sebagai manusia. Selanjutnya kemewahan, itu nanti sebagai modal untuk bertahan hidup tadi. Selanjutnya kasih sayang dan rasa diterima. Ini biasanya sering terjadi pada anak kita peserta didik. Ini kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Dan selanjutnya penguasaan. Anak itu butuh pengakuan. Ketika dia bisa menjawab pertanyaan yang kita beri, teriak pujian. Bagus nak. Tepuk tangan aja semuanya. Seperti ini. Untuk pengakuan. Selanjutnya ada 2. Bagaimana caranya begini? Kebebasan. Jadi contohnya misalnya anak ini berbuat yang melanggar nilai atau kesepakatan kelas. Contohnya misalnya dia mengganggu temannya. Jadi kebebasan dia ini, dia ingin bebas dari aturan atau kesepakatan di kelas tadi. Meminta perhatian gurunya. Dan kebutuhan yang kesenangan tadi, benar yang disampaikan dari Bu Linda, kemewahan, kesenangan, Shopping, benar yang kata Bu Linda tadi. Begitu pula dengan anak, sama kami. Iya, jadi kebutuhan dasar yang keempat yang dijelaskan Bu Yuli tadi, kebebasan itu masih ada berkaitan dengan peraturan yang kita buat keyakinan kelas tadi. Itulah alasan mengapa tadi keyakinan kelas harus dibuat oleh anak, jangan kita yang buat. Jadi secara tidak langsung anak yang buat, anak yang mematuhi. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Ya, benar sekali. Jadi kalau anak itu memang
dilibatkan dalam kesepakatan kelas, Ya. jadi anak ini memiliki tanggung jawab. Tanggung jawab itu memenuhi tanggung jawab tadi. Karena dia berdasarkan dirinya sendiri saat membuat kesepakatan itu. Oke, di sini ada studi kasus. Mohon maaf, ada rekan kita yang aku pakai namanya supaya lebih familiar. Ya. Di sini ada studi kasus Ibu Nuri, guru bahasa Indonesia sekaligus wali kelas 73, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya. Ini yang lagi viral saat ini. Roy, beberapa anak ulah mengeluhkan Roy yang seringkali meminta bekal makan siang dengan temannya di kelas itu secara paksa. Ini hanya contoh, Bu. Nanti di dalamnya ada ya. Ini hanya contoh. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Nuri, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Roy melakukan hal itu? Oke, kita abaikan dulu yang sudah terjadi di sana. Apa, Bu? Sedikit kira-kira dari kasus ini. Kita fokus ke kasus ini, jangan dulu lihat ke alasan. Iya, dari sekarang ini Roy ini ngambil makanannya secara paksa di kalangan. Oke, Roy ini boleh. Salah satunya kebutuhan dasar yang Roy ingin dipenuhi yaitu penguasaan, jadi pengakuan bahwa ada dia hadirnya di dalam kelas. Oke, baik. Selanjutnya apa yang kita angkat? Kebutuhan apa ya? Kebutuhan apa? Iya, kesenangan. Mungkin dengan dia mengambil makanannya, lalu kita berdiri, dia memperoleh kepuasan berupa kesenangan. Iya, kebebasan ya, gunanya, kebebasan seperti apa ya? Betul, jadi memiliki tanpa rasa berusaha, ya. Oke. Penguasaan itu. Iya, maksudnya penguasaan. Alasan pertama apa begini yang dipaparkan di sana? Jadi alasan yang pertama, jika kebutuhan dasar yang ini dipenuhi oleh Roy tadi adalah bertahan hidup, kita kembali mengenal dasar kebutuhan manusia tadi ya. Dia lapar dan makanannya tidak membawa makan siang, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi adalah bertahan hidup di survival. Jadi seperti itu. Iya. Alasan kedua, karena si Roy ini merasa senang temannya jadi memperhatikannya, seperti kata Bu Rosmina. Ketika temannya melaporkan tindakannya, itu ada gurunya dan gurunya memberitahu orang tuanya, sehingga orang tuanya jadi memperhatikannya. Maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Roy adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Baiklah Bapak Ibu, dari studi kasus ini kita sebagai guru itu jangan langsung serta-merta memponis murid kita. Si Roy memang nakal, Pak. Tidak ada masa depan yang baik. Jangan seperti itu. Karena melalui kebutuhan dasar manusia ini tadi, maka akan kita tahu apa alasan si Roy melakukan itu. Oke. Benar sekali. Jadi saat ada permasalahan atau tindakan negatif yang dimunculkan oleh seorang siswa, kita harus cari tahu dulu kebutuhannya apa. Benar seperti itu ya Pak. Ya. Selanjutnya, selanjutnya alasan yang ketiga, karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya, maka sebetulnya saya sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaan tadi. Ya, jadi dia pengen tahu bahwa akulah yang berkuasa di kelas. Jadi bukan serta-merta rampas makan. Alasan keempat, jadi selanjutnya untuk terkait kebebasan, karena dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah, karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama. Oleh karena itu, dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam, yang artinya berbeda dengan di rumahnya. Maka Roy sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kebebasan tadi. iya, ini kebebasan tadi masuk dan alasan kelima bahwa dia melakukannya karena iseng saja dan menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang
kesal karena diambil makanannya dan menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu jadinya. Dan maka dia sedang besar menyebutkannya akan kesenangan. Jadi jika kawan kita dirampas makanannya, mungkin nangislah ekspresi lucu bagi dia. Cuma kalau dirampas tadi menderita posisi itu. Jadi yang berikutnya dia itu kesenangan. Nah, jadi tugas kita sebagai guru, kita harus mengetahui apa sih kebutuhan yang mau dipenuhi oleh siswa itu tadi. Contohnya adalah tadi itu anak ketika kita ada di sekolah atau di kelas, ada anak yang melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan ajaran di sekolah kita. Nah, apa sih kebutuhan yang mau dia capai itu tadi ya? Oke, untuk materi selanjutnya ini posisi kontrol restitusi. Ini sangat penting Bapak Ibu, kita sebagai pendidik dan terkhusus kita sebagai wali kelas dan apalagi kita posisikan sebagai guru bimbingan konseling. Nah, ini sudah sebagai seorang di sini dan juga di sini ada Bu Fitri ya. Di sini kita menempatkan posisi kontrol. Kita ambil dulu restitusinya. Posisi kontrol. Posisi kontrol apa yang biasanya kita ambil di dalam kelas apabila anak kita bermasalah? Pak Jamil, bagaimana? Apa kira-kira posisi kontrol itu apa? Oke, benar. Iya, seperti Bu Eni sudah menempatkan dirinya pernah di posisi sebagai teman, jadi menempatkan masalah. Oke, ibunya Bu Eni. Oke, ini Bapak Ibu posisi kontrol yang harus kita miliki sebagai guru dan bahkan sudah kita lakukan sehari-hari di dalam kelas. Namun di antara 5 ini nanti akan kami jelaskan satu persatu. 5 posisi kontrol restitusi. Restitusi ini yakni pendekatan masalah, penyelesaian masalah. Di sini yang pertama, guru sebagai penghulu. Yang kedua, guru sebagai pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, guru sebagai teman yang disebut ini. Dan keempat, guru sebagai pemantau. Dan terakhir, guru sebagai manajer. Apa itu guru sebagai pendukung? Jadi guru sebagai pendukung adalah saat terjadi kejadian misalnya anak mereka di sana dia meminta bekal temannya secara paksa. Nah, posisi kita sebagai guru ketika mengetahui kejadian itu, kalau kita ada di posisi penghukum, kita akan melakukan tindakan misalnya kita memanggil anak itu dan kita langsung menghakimi anak itu, nah kamu salah, kamu tidak boleh melakukan hal itu, tanpa mendengarkan penjelasan dari anak tadi dan kita langsung memberikan hukuman misalnya kamu dari lapangan 10 kali misalnya, terus kita memberikan kalimat-kalimat kasar baik itu verbal maupun non verbal, itu kita ada di posisi sebagai penghukum. Dari kelima posisi ini yang harus kita tanamkan pada diri kita sebagai pendidik, yakni posisi yang kelima, yakni guru sebagai manajer. Jadi apa itu guru sebagai manajer? Nantinya kita menempatkan sebagai guru, sebagai manajer bagi anak itu sendiri. Anak itu yang melakukan kesalahan, kita arahkan, kita tuntut anak itu sendiri yang menyimpulkan, mencari solusi supaya anak itu berubah. Bagaimana cara-caranya? Bukan kita yang mengarahkan, memberi kamu harus ini, kamu harus ini, kamu harus ini, kamu jangan ini, jangan. Tapi dari anak itu sendiri. Selain dari kedua itu, tanpa kita sadari, mungkin kita pernah ya, kita semuanya ini pernah ada di beberapa, mungkin semuanya kita pernah mengalaminya, kita pernah melakukannya, benar ya guys ya. Jadi salah satunya juga guru sebagai pembuat rasa bersalah. Nah mungkin bagaimana kan posisinya guru sebagai pembuat rasa bersalah ini? Misalnya kayak tadi kita panggil, terus saya ini memanggil anak itu dan saya mengkonseling dengan cara misalnya, nah
kamu seperti itu sih, kalau kamu membuat seperti itu, kamu nggak kasihan ya dengan wali kelas kamu nggak kasihan ya dengan guru BK-nya. Nah, kalau ini ditanya sama guru yang lain sama kepala sekolah gimana? Iya betul. Nanti ada contohnya. Nanti lucu. Jadi ini adalah 5 posisi kontrol dan beberapa kalimat-kalimat yang bisa menjadi contoh ya Pak ya. Nah ini posisi itu tadi Bapak Ibu. Di antara 5 posisi kontrol tersebut sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Apa itu? Sebagai manajer guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, melibatkan murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Selain itu, posisi manajer juga mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga dapat tercipta identitas positif pada diri murid. Itu ya, Bapak Ibu ya. Oke, segitiga restitusi. Materi terakhir. Menurut Bapak Ibu, apa yang Anda ketahui tentang penerapan segitiga restitusi di dalam disiplin positif? Nah, di sini mungkin ada yang pernah dengar itu segitiga restitusi. Bapak Ibu? Mungkin belum. Oke. Nah, selanjutnya. Iya, ini yang namanya tiga tahapan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Ini Bapak Ibu untuk pemecahan masalah kalau ada masalah di kelas. Kita juga sebagai guru mapel bisa menggunakan ini. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, yaitu menanyakan keyakinan. Oke, untuk ini menstabilkan identitas. Jadi 3 tahapan dari segitiga restitusi menstabilkan identitas. Roy tadi saat kita panggil, jadi kita tanyakan dulu apa yang dia lakukan. Iya. Bagaimana? Apakah tindakan ini salah atau benar? Melanggar peraturan yang ada atau tidak? Selanjutnya validasi tindakan yang salah. Untuk memvalidasi tindakan yang tadi bahwa setiap manusia itu ya pasti akan melakukan kesalahan. Tidak apa-apa kita sentuh ranah kita sendiri. Bapak Ibu pernah loh melakukan itu. Tapi alangkah baiknya setiap kesalahan kita imani dengan perbuatan yang benar, perbuatan yang positif seperti itu ya. Dan terakhir menanyakan keyakinan. Dan ini setelah dari validasi tindakan yang salah, ini bukan berarti kita membenarkan perilakunya ya Bapak Ibu, tapi kita memberikan bahwa itu tuh bukan sesuatu hal yang salah. Nah selanjutnya menanyakan keyakinan. Jadi menanyakan keyakinan ini kita kembalikan pada kesepakatan awal saat di kelas. Misalnya tadi ketika Ibu Mariana sebagai wali kelas, dia menanyakan kepada Roy bahwa itu ada nggak kesepakatan kita di kelas bahwa menghargai teman misalnya. iya, tapi jangan kita yang menyebutkan namanya dia. Kita utarakan pertanyaan pada si Roy tadi contohnya. Roy, apa kesepakatan kelas yang menurut Roy yang sudah Roy pelanggar? Nanti anak berpikir. Bisa dalam posisi manajer yang akan kita tanamkan pada anak. Oh iya Bu, contoh Bu Yuni, apa yang telah dilanggar di kelas dari melakukan tindakan itu? Contohnya langsung direspon oleh Bu ini, bukan kita. Contohnya Bu, bagaimana Bu? Jadi kesepakatannya seperti apa, nanti anak yang akan menjelaskannya. Yang akan kita hanya memandu ya Bapak Ibu di situ. Kita tidak boleh mengarahkan anak bahwa ABC ini salah dan kamu harus melakukan ABC itu tidak benar. Yang kita tanam tumbuhkan di sini anak mengontrol diri sendiri sebagai manajer untuk dirinya sendiri. Di sini tadi yang pertama tadi kemudian stabilkan identitas. Stabilkan identitas ini kalimat-kalimat yang Bapak Ibu. Yang pertama berdasarkan itu hal yang manusiawi. Dua, tidak ada manusia yang sempurna. Ini kalimat-kalimat itu kita lontarkan perubahan positif kepada anak. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah, bisa tidak berlaku ya, atau terjadi cekcok di kelas.
atau bapak atau ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah, dan terakhir kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersifat baik pada diri sendiri? Seperti itu kalau ya. Ya, benar. Jadi ini adalah beberapa tindakan contohnya dari menstabilkan diri kita sendiri. Untuk selanjutnya, yakni di slide berikutnya, validasi tindakan yang salah. Ini kalimatnya dari Bapak Ibu. Apa itu validasi tindakan? Tadi Bu Awal sudah kita singgung, yakni validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu dari makhluk dasar manusia. Sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau anak. Apapun kalimatnya itu, ini Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Jadi pada saat validasi tindakan yang salah, kita bisa menggunakan kalimat ini. Ya? Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Selanjutnya, maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus menunggu? Itu di slide berikutnya ini. Menanyakan keyakinan, gitu ya. Apa saja itu menanyakan keyakinan? Yang pertama yakni sudah dijelaskan awal tadi, ini sebagai penguatan yang ini menstabilkan identitas, melakukan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Apa saja kalimatnya? Jadi di sini pada menanyakan keyakinan ada apa nilai yang kita percaya di sekolah kita, nilai-nilai apa yang kita sepakati. Jadi ini bisa kita tanyakan dengan murid-murid kita, ya. Kelas yang ideal itu seperti apa sih, nak? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Dan kamu apa yang kamu merasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Kita bangun, kita tumbuhkan apa itu untuk kesadaran dirinya. Oke, dari pemaparan kami tadi, apapun poin-poin itu nantinya semoga bisa berdampak pada diri kita sendiri sebagai pemudik, dan sebagai kami selaku calon pembelajaran semoga bisa menggerakkan kepada sekalian dan harapan ke depannya bisa ada guru hebat seperti anak kepala sekolah bersama tadi. Untuk sesi selanjutnya yaitu tanya jawab. Silakan Bapak Ibu, kami berharap peran aktifnya dalam bertanya mengenai sesi pemaparan kami tadi, ataupun ada kasus yang menurut Bapak Ibu yang selama ini Bapak Ibu tangani, silahkan kita angkat pertanyaan. Silakan Bapak Ibu. Baik, dengan sekali Bapak Ibu silakan menanya jawab ini atau saat menerangkan di kelas. Bagaimana pada saat ini bagaimana? Silakan. Oke, ya silakan Bu Rohina. Bu Rohina, silakan. Ini kasih. Mohon berdiri Bu, perkenalkan diri dan kelasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutia dari Kualitas Kelas 82. Nah, saya ini bertanya, saya kan ada anak yang keluar kemarin ketika bulan 7 dia rajin masuk sekolah. Ketika dimulai ini dia sudah mulai malas masuk sekolah. Padahal ketika tadi kami telah ada keyakinan kelas bahwa kalau misalkan tidak masuk sekolah, Silakan ya. bahwa kita tidak masuk sekolah itu bisa berdampak negatif, salah satunya kemungkinan tidak ada kelas atau bisa jadi kalau kamu nanti tidak mendapatkan nilai. Tapi sepertinya anak itu tidak ada rasa takut dan masih melakukan itu. Seperti kata saya tadi, hanya di bulan 7, di bulan 8 dia kembali marah. Bagaimana solusi yang terbaik yang akan saya lakukan untuk anak tersebut tanpa harus melakukan hukuman seperti yang disampaikan oleh Kak Erik dan juga Bu Yuli. Demikian yang ingin saya tanyakan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang
tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Oke, silakan Bu Yuli apabila nanti saya akan sebagai pemahamannya. Jadi pertanyaan Bu Ina tadi bahwa anak-anak yang awalnya aktif terus menjadi tidak aktif ya, terus dari tindakan Ibu sebagai wali kelas sudah memberikan tindakan seperti apa Bu tadi? Ya, jadi dari tindakan menerima sudah memberikan nasihat, sudah menanyakan kegiatan kelas tadi ya. Jadi kalau dari dari Bu Ima, dari segi Bu Ima sudah menerapkan kesepakatan kelas. Nah, kalau kita tarik dari segitiga restitusi, nah coba Ibu bisa praktekkan di segitiga restitusi. Mungkin di situ Ibu melakukan dari tindakan tahap itu coba dilakukan ke semuanya, ya. Nah, jika ini memang tidak bisa untuk menyepakati kelas yang sudah dilakukan, coba ditanyakan kembali saat membuat kesepakatan kelas di awal pembelajaran, anak itu ikut atau tidak Ibu, ya. Jadi kalau misalnya tidak ikut, bisa kita ingatkan kembali di kelas secara bersama-sama dan khususnya untuk anak tersebut. Ya, itu Bapak Ibu. Bahwa ini juga bisa berkoordinasi langsung dengan guru BK-nya dan dilibatkan juga warga siswa. Nanti akan lebih efektif hasilnya buat menangani kasus ini, tidak hanya ibu saja. Jadi dilibatkan misalnya ada guru wali kelas, ada guru BK-nya dan juga ada warga siswa. Insya Allah melalui pendekatan segitiga di sini sudah akan sampai menjadi orang tuanya. Itu ya. Benar sekali. Dari ketiga tahapan segitiga restitusi nanti jika mau apa materinya bisa nanti kami sampaikan di grup sekolah. Oke, selanjutnya mungkin Bapak Ibu, ya terima kasih Bu Feni. Mohon berdiri Bu supaya terekam. Ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya ini bukan pertanyaan, tapi kita sama-sama mencari solusi ya. Karena sebelumnya saya itu di tahun kemarin kan jadi wali kelas 75. Lalu saya sudah pernah melakukan kegiatan restitusi ini pada anak saya yang bernama Balti. Dengan segala permasalahan yang ada, itu Bapak itu sudah tahu ya bahwa banyak permasalahan dari keluarganya yang sudah terstruktur. Nah, dari pendalaman saya kemarin, tentunya dia sudah terselamatkan sampai naik kelas. Nah, yang saya ingin pertanyakan bagaimana caranya untuk kita membudayakan tingkat restitusi itu kepada rekan sejawat kita agar anak itu tetap terbimbing sebagaimana mestinya sudah saya lakukan di kelas 7 sehingga dia dapat tertolong kembali di kelas 8 dan kelas 9 selanjutnya hingga dia bisa lulus di tingkat dasar ini Pak. Itu tentunya saja yang saya ingin sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Bu Eni, pertanyaan yang luar biasa. Di sini masih berkaitan dengan pernyataan dari Guru Hikmah tadi bahwa kita tidak bisa berdiri sendiri. Kita di sini, alhamdulillah Bu Eni tadi saat pemaparan saya bertanya mengenai segitiga restitusi, beliau tidak mengenal dan alhamdulillah setelah melalui presentasi tadi ternyata beliau sudah menerapkan apa itu segitiga restitusi. Dan di sini penekanan yang ingin Bu Eni sampaikan, bagaimana mendiseminasi kepada rekan selanjutnya, memberikan estafet positif ini. Jadi bukan yang akan kita beri diri, kita tidak bisa berdiri sendiri. Benar ya Bu ya? Kita harus berkolaborasi. Dan contoh pada kegiatan hari ini, alhamdulillah saya berkolaborasi langsung dengan Bu Yuli. Kita tidak bisa berdiri sendiri. Artinya ketika di kelas 7 kita telah sukses.
telah berhasil memberikan penanganan segitiga restitusi kepada siswa yang bermasalah tadi. Namun untuk tahap selanjutnya kembali ke 50 dasar manusia tadi, mungkin di saat kelas itu dia bersama Bu Benny itu sudah terpenuhi kebutuhan dasarnya tadi. Namun apa pertanyaan besar ketika dia naik kelas nanti? Nah, disinilah peran kita sebagai orang yang telah mempelopori kegiatan utama di kelas tujuh tadi dari posisi pendidik, mengajak merangkul wali kelas yang akan menjadi orang tua asuh pada tingkat selanjutnya. Kita ajak, alhamdulillah di sini ada 3 rekan kita sudah CGV ya, kita sepakat, kita ajak guru yang menjadi sasaran kita tadi. Kita kenalkan apa itu segitiga restitusi yang diberikan, apa itu segitiga, dan bagaimana penanganannya yang baik itu seperti apa. Di dalam segitiga restitusi itu tidak bisa kita hanya mengambil satu saja satu langkah, itu tidak akan berhasil. Kita harus menjalani tiga prosesnya itu. Dan juga kita kuasai tadi 5 kebutuhan dasar manusia. Dan di sana jadi langkah yang harus kita lakukan yang pertama, kita kolaborasi sendiri dengan wali kelas yang akan melanjutkan pesantren kita di tingkat yang lebih tinggi, kelas 8 ya. Kelas selanjutnya kelas 9 jangka panjang. Dan kita rangkul lagi guru BK-nya, karena di sini juga berpakaian. Waktu kesekian itu kita rangkul. Dan yang tidak kalah pentingnya yakni guru yang sudah memperoleh materi secara langsung, yakni 3 CBP ini dilibatkan. Paling tidak minimal 1 dilibatkan di dalam penyampaian diseminasian budaya positif mengenai penerapan segitiga restitusi ini. Kemudian semoga dengan apa yang telah dilakukan rekan guru sebagai estafet yang akan datang itu menerima dan diseminasi apa tujuan guru yang tahu. Oke, terima kasih Bu Neni. Selanjutnya kita akan kasih waktu ini. Masih ada. Oke, pertanyaan berikutnya. Silakan. Mas Sigit. Ada pertanyaan? Belum? Belum? Iya. Bu Yunida, biasa jadi. Iya. Bu Hadiana. Iya deh. Oke. Ada? Terima kasih. Demikian presentasi kami hari ini. Terima kasih atas peran aktifnya dalam kegiatan diseminasi aksi nyata budaya positif yang kami sampaikan. Saya Chandra SPD Dan saya Yuli Fitrianti. mohon doa dan dukungannya semoga kami bisa menyelesaikan pendidikan ini sampai dengan tujuan saya nantinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video aksi nyata diseminasi budaya positif yang dilaksanakan di sekolah kami.
Saya Yuli Fitrianti mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.